Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur kembali berjumpa di dalam acara Makin Dekat Tuhan yang membuat setiap kita bisa merasakan dan bersyukur setiap paginya. Bagaimana kebesaran Tuhan yang terus dinyatakan lewat pemeliharaannya, yang tak hentinya juga memberkati dan mencukupi apa yang kita butuhkan setiap hari. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Tema yang akan saya ambil pada pagi ini bicara tentang rencana Tuhan indah. Namun sebelumnya, saya mengajak kita, mari berdoa, kita memohon pimpinan Tuhan, sehingga kita bisa bersama-sama menikmati firman-Nya yang indah ini. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami, untuk hari yang baru yang kau karuniakan kepada kami semuanya. Di pagi hari ini, kami sungguh bersyukur dan kami mau sekali lagi mendengarkan firman Tuhan. Biarlah perenungan pagi ini sungguh membuat kami semakin mempercayai lebih besar lagi di dalam hidup ini bahwasanya diri kami adalah milik Tuhan, yang dimana kami percaya ketika kami dalam tangan Tuhan, apapun yang mau Tuhan kerjakan untuk membuat kami sebagai alat Tuhan, instrumen Tuhan yang menyatakan kemuliaan-Mu, kami percaya bahwa Engkau akan terus mengerjakannya dalam hidup kami seperti pada pagi ini lewat firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Pimpin waktu ini ya Tuhan, kami sungguh bersyukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, rencana Tuhan indah. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan yang sangat familiar bagi kita dari Yeremia pasal yang ke-29 ayat 11. Firman Tuhan mengatakan demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara yang kasih Tuhan, seringkali kita berhadapan dengan kenyataan hidup yang tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Artinya bahwa ada mungkin impian yang tidak tercapai. Ada doa-doa yang kita naikkan terasa tertunda. Bahkan mungkin kita juga mengalami bagaimana jalan hidup ini berliku-liku dan penuh dengan air mata. Namun saudara kasih Tuhan, di dalam keadaan yang seperti itu, kita memang sering akhirnya mengajukan sebuah pertanyaan kepada Tuhan. Mengapa Tuhan ini terjadi? Saudara, pertanyaan ini tidak pernah habis-habisnya terlontar dari mulut anak manusia, kita orang berdosa ini. Yang selalu kita menanyakan kepada Tuhan, mengapa Tuhan ini terjadi? Mengapa Tuhan membiarkan ini terjadi? Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa hidup kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Itu berarti bahwa tidak ada satupun yang luput dari perhatian Tuhan. Rencana Tuhan selalu penuh kasih. Meskipun saudara tidak selalu mudah untuk engkau dan saya pahami. Saat kita merasa kehilangan arah, saya mau katakan kepada kita bahwa sesungguhnya Tuhan sedang menuntun langkah kita ke jalan yang lebih baik. Nah, pada pagi hari ini kita akan membicarakan tentang rencana Tuhan indah. Yang saya mau ingin tegaskan kepada kita bahwa Tuhan itu selalu punya rencana yang terbaik. Bahkan di tengah keadaan sulit sekalipun. Dan kita akan melihat ada dua kebenaran penting yang menyatakan bahwa rencana Tuhan selalu baik di dalam hidup kita daripada rencana kita sendiri. Dan yang kedua, rencana Tuhan itu selalu membawa kepada pengharapan di tengah penderitaan kita. Mari kita memikirkan yang pertama. Rencana Tuhan selalu baik daripada rencana kita. Saudara, seringkali kita manusia menyusun rencana dengan penuh keyakinan. Baikkah? Baik. Apakah salah? Tidak salah. Kita membuat daftar tujuan. Kita membuat daftar mimpi-mimpi kita. Bahkan mungkin kita mampu membuat langkah-langkah detail untuk mencapai itu semua. Kalau di dalam bahasa umumnya, kita mungkin punya visi.
Dan bahkan kita punya misi sebagai langkah-langkah mencapai visi kita, impian kita, hasrat kita. Tetapi kenyataannya apa yang terjadi, saudara? Tidak semua yang kita rencanakan berjalan sesuai harapan kita. Ada hambatan yang muncul, iya. Ada kegagalan yang membuat kita kecewa, iya. Dan di dalam momen itu, kita belajar bahwa rencana kita terbatas. Sedangkan Tuhan melihat jauh ke depan. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita mengingat di dalam bagian ini. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kembali kita melihat dan memandang siapa Tuhan yang kita percaya. Tuhan yang adalah pencipta hidup. Dia mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Tuhan tahu jalan mana yang akan membawa kita kepada kebaikan sejati. Tuhan tahu jalan mana yang bisa menjauhkan kita dari Dia. Ketika Tuhan mengubah arah hidup kita, bukan berarti saudara bahwa Tuhan tidak mendengarkan doa kita. Melainkan justru karena Tuhan peduli dan Tuhan ingin memberikan yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Saudara, ketika kita berada di persimpangan jalan, sepertinya kita punya kemauan keras untuk kita lurus. Dan jarak kita tidak terlalu jauh dari persimpangan itu untuk kita lurus mencapai hal yang kita yakini ada di depan sana. Tetapi ternyata ada sebuah hambatan di depan yang membuat Anda tidak bisa lurus dan harus Anda berbelok ke kiri. Dan arah itu tidak sesuai dengan sepertinya hati Anda. Tetapi kondisi pada waktu Anda harus belok ke kiri, yang memaksakan Anda harus berbelok ke kiri dan Anda harus menelusuri jalan itu. Walaupun kadang tidak sesuai dengan hati, mungkin kita menjalani jalan itu dengan tetap menggerutu. Tetapi ketika kita berada di hampir penghujung jalan, ternyata kita melihat sebuah arti daripada hambatan yang ada di depan tadi. Ternyata Tuhan mau menghindarkan kita dari mara bahaya yang tidak kelihatan oleh mata kita. Karena itu saudara, yang diperlukan adalah sebuah ketaatan. Ketaatan kepada rencana Tuhan memang tidak selalu mudah. Seringkali bertolak belakang dengan keinginan kita. Tetapi ketika kita belajar menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, kita akan menemukan bahwa kehendak Tuhan jauh melampaui logika manusia. Itulah sebabnya saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan di dalam Amsal berkata begini. Hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Saudara, sebuah cerita tentang seorang anak kecil yang ingin sekali menggambar rumah dengan pensil yang tumpul. Ayahnya mengambil pensil itu lalu merautnya hingga tajam. Sang anak sempat menangis karena pensilnya dia anggap rusak. Tetapi setelah itu gambar yang ia hasilkan menjadi jauh lebih baik, lebih indah. Saudara, demikianlah sesungguhnya hidup kita ini di tangan Tuhan. Kadang Tuhan harus meraut kita melalui masalah, meraut kita melalui sakit hati, meraut kita melalui kegagalan. Tetapi semua itu agar hasil hidup kita sesuai dengan rencananya yang lebih indah. Mari saudara, apakah kita senantiasa membiarkan diri kita di tangan Tuhan untuk Dia meraut kita, walaupun akhirnya kita bisa menerima dalam prosesnya hal-hal yang menyakitkan dan sebagainya. Yang kedua, saudara yang kasih Tuhan, rencana Tuhan membawa pengharapan di tengah penderitaan.
Tidak ada seorang pun yang suka menderita, ya. Tetapi kenyataan hidup menunjukkan bahwa penderitaan tidak bisa kita hindari. Saat kita berada dalam situasi sulit, kita sering kali berpikir bahwa Tuhan, sering kali Engkau sepertinya meninggalkan kami. Itu ada perasaan-perasaan yang sering muncul, bukan? Namun justru dalam penderitaanlah Tuhan sering kali menunjukkan kesetiaannya. Tuhan memakai keadaan yang berat untuk mengajar engkau dan saya agar bertumbuh dalam iman dan pengharapan. Mari kita lihat bagaimana Allah menunjukkan dirinya kepada bangsa Israel. Ketika mereka dibuang ke Babel, mereka merasa jauh dari segala sesuatu. Tetapi di tengah situasi itu, Tuhan berbicara melalui Nabi Yeremia yang berkata bahwa Tuhan memiliki rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Saudara, wow, ini pesan yang menunjukkan bahwa penderitaan bukan akhir, melainkan bagian dari proses menuju rencana indah Tuhan. Demikianlah kita hari ini, hidup ini di tangan Tuhan. Saat saudara hari ini menghadapi sakit, saat saudara hari ini menghadapi kegagalan, saat saudara mungkin hari ini sedang mengalami kehilangan, ingat saudara, Tuhan tetap bekerja. Tuhan tidak pernah membiarkan Anda dan saya berjalan sendiri. Tuhan tidak pernah membiarkan Anda dan saya ada di ruangan itu sendiri. Bahkan pecahan-pecahan hidup kita, sekalipun dapat Tuhan rangkai menjadi sesuatu yang bermakna dan indah pada waktunya. Itulah sebabnya Tuhan pernah berkata bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Saudara, seorang seniman mozaik, dia mengumpulkan pecahan-pecahan kaca yang terlihat tidak berguna. Namun saudara tahu setelah dia susun dengan baik potongan-potongan tersebut dan membentuk gambar yang sangat menakjubkan. Begitulah hidup kita di tangan Tuhan. Pecahan-pecahan kegagalan, pecahan-pecahan luka, pecahan-pecahan air mata, bisa Tuhan rangkai menjadi karya indah yang memuliakan nama Tuhan. Karena itu pada hari ini saya mau menutup perdomaan kita. Saudara, jangan pernah menyerah ketika rencana kita gagal. Ketika kita mengalami sakit penyakit, jangan pernah menyerah. Ketika kita tersakiti, terlukai, jangan pernah menyerah. Karena rencana Tuhan jauh lebih indah, lebih baik. Mari kita ingat dua hal yang tadi. Rencana Tuhan selalu baik daripada rencana kita. Dan rencana Tuhan membawa pengharapan di tengah penderitaan. Mari kita percaya penuh kepada Tuhan. Sebab Dia adalah Bapa yang penuh kasih, yang merancang masa depan kita dengan indah. Kiranya hari ini, hari esok, dan ke depan, kita terus memiliki sebuah pandangan yang indah. Karena hari esok, Tuhan berencana. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Rencana Tuhan indah. Tuhan, tolonglah
Apa yang menjadi pergumulan kami pada hari ini? Mungkin kami sedang bergumul, baik diri kami maupun ada anggota keluarga kami sedang mengalami sakit penyakit. Biarlah ya Tuhan apa yang sedang terjadi, kami percaya bahwa itu semua masih ada di dalam rancangan Tuhan hidup kami. Ada waktunya, pasti kami akan melihat keindahan, ketakjuban, karya Tuhan yang besar. Kalau ada di antara kami hari ini sedang merenung bahwa kami sedang mengalami kegagalan, biarlah kami memandang hari esok bahwa hari esok di situ pun senantiasa ada Tuhan. Dan ketika hari itu tiba, kami akan terus punya pengharapan. Bangkitkan kami dari perasaan-perasaan gagal. Gantikan perasaan kami Tuhan dengan perasaan yang terus penuh pengharapan bahwa dalam Tuhan kami akan tuntun untuk hidup ini terus menyatakan kemuliaan Tuhan. Apapun yang menjadi tantangan kami, masalah kami, pergumulan kami hari ini bahkan ke depan. Biarlah kami terus punya iman bahwa rancangan Tuhan indah. Terima kasih Yesus. Kami serahkan hari ini hidup kami dalam rancangan-Mu. Biarlah kami sadar bahwa Tuhan sedang mengolah hidup kami. Walaupun ada pecahan-pecahan dalam hidup ini, Tuhan telah sedang membentuknya menjadi sebuah karya yang indah, yang memuliakan Tuhan. Berkati pekerjaan kami hari ini, berkati anak-anak kami yang sekolah, yang studi, berkati anggota keluarga kami yang bekerja, berkati usaha kami. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu, terkasih Tuhan. Biar Tuhan terus memberkati kita, tetap semangat mengisi hari ini, dan hari esok, dan seterusnya. Karena hari-hari kita ada dalam rancangan Tuhan, dan rencana Tuhan senantiasa indah. Shalom bagi kita semuanya.